Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrida Septiana Rahma Putri, NIM 185231037 dari Prodi Perbankan Syariah GGBS 6A IAIN Surakarta. Nah, di sini saya mendapat tugas dari Bapak Budi untuk mereview sebuah jurnal internasional. Dan jurnal yang akan saya review adalah jurnal yang berjudul A New Sharia Governance Framework for Islamic Banks in Indonesia, yang ditulis oleh Intan Mutia dan Muhammad Adam dan diterbitkan oleh Journal of Southwest Chiautong University volume 56 nomor 2 dengan tahun terbit tahun 2021 dan ISSN 0258-2724. Jurnal yang berjudul A New Sharia Governance Framework for Islamic Banks in Indonesia adalah jurnal yang meneliti dan mengusulkan kerangka baru tata kelola syariah bagi bank umum syariah di Indonesia. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan analitik untuk membandingkan konsep-konsep tata kelola syariah berdasarkan akuntansi, organisasi audit untuk lembaga keuangan syariah, dan Dewan Jasa Keuangan Syariah, dan juga PBI nomor 11/33/2009. Nah, penulis mengusulkan kerangka konseptual yang lebih komprehensif berdasarkan akuntansi, organisasi audit untuk lembaga keuangan syariah, dan juga Dewan Jasa Keuangan Syariah, serta pedoman BI. Kontribusi penelitian dalam jurnal ini adalah untuk memberikan kerangka tata kelola yang lebih komprehensif bagi lembaga keuangan di Indonesia. Kerangka kerja ini diharapkan dapat meningkatkan praktik tata kelola lembaga keuangan syariah di Indonesia. Berdasarkan pengetahuan terbaik peneliti, tidak ada penelitian yang mencoba membandingkan pedoman ini. Di dalam jurnal ini membahas mengenai beberapa permasalahan yang terjadi. Contohnya adalah seperti dalam beberapa tahun terakhir ini, masalah tata kelola perusahaan juga telah mendapatkan banyak perhatian di bidang keuangan Islam. Nah, tata kelola syariah ini merupakan bagian dari praktik keuangan syariah yang berguna untuk memelihara kepercayaan pemegang saham, meyakinkan pemangku kepentingan bahwa prinsip syariah adalah dasar dari semua transaksi, praktik, dan juga aktivitas. Nah, di Indonesia, praktik tata kelola bagi bank diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang pelaksanaan tata kelola bagi bank umum. Nah, bank umum syariah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi bank umum syariah dan juga unit usaha syariah. Namun, terdapat beberapa indikasi tata kelola lembaga keuangan syariah di Indonesia yang belum berjalan baik. Tata kelola syariah pada bank syariah yang ada di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan. Nah, kelemahan ini disebabkan karena prinsip-prinsip tata kelola bank syariah masih mengacu pada tata kelola konvensional. Nah, dalam kajian penelitian dalam jurnal ini menawarkan beberapa tata kelola yang dianggap lebih holistik dan juga dikembangkan berdasarkan pedoman tata kelola
yang dikeluarkan oleh AAOIFI, IFSB 10, dan juga Peraturan Bank Indonesia. Dan kerangka tata kelola ini berguna untuk mengatasi kelemahan pedoman tata kelola syariah di Indonesia yang didominasi oleh konsep tata kelola bank konvensional. Nah, dalam jurnal ini yang pertama akan membahas mengenai AAOIFI yang merupakan organisasi akuntansi dan juga audit untuk lembaga keuangan Islam atau AAOIFI telah mengeluarkan beberapa standar dan juga pedoman tata kelola. Dilakukan berdasarkan ajaran syariah Islam yang merupakan sistem yang mencakup semua aspek kehidupan serta di bawah lingkungan di mana LKI berada. Untuk memastikan lembaga keuangan Islam menjalankan kegiatannya di bawah prinsip syariah, maka diperlukannya Dewan Pengawas Syariah. Setiap lembaga keuangan syariah itu harus memiliki Dewan Pengawas Syariah yang akan ditunjuk oleh pemegang saham pada rapat umum tahunan. Mereka berdasarkan Dewan Direksi. AAOIFI juga mengatur elemen penting dari laporan Dewan Pengawas Syariah. Unsur-unsur penting berikut harus terkandung dalam laporan DPS. Tinjauan syariah bertujuan untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh lembaga keuangan Islam dalam kegiatannya tidak bertentangan dengan syariah. Sebagaimana ditegaskan oleh AAOIFI, definisi tinjauan syariah adalah pemeriksaan sejauh mana kepatuhan IFI terhadap syariah dalam semua kegiatannya. Pemeriksaan ini meliputi kontrak, perjanjian, kebijakan, produk, transaksi, memorandum, dan anggaran dasar, dan juga serta laporan keuangan, dan juga laporan khususnya audit internal dan juga pemeriksaan bank sentral, surat edaran, dan lain-lain. Selanjutnya dalam jurnal membahas mengenai IFSB Governance Guideline. Bertujuan untuk memfasilitasi IFI dengan struktur dan proses tata kelola yang sesuai. Dalam IFSB, tata kelola harus mendorong lembaga keuangan Islam untuk menggunakan sumber daya secara lebih efisien dan mematuhi aturan dan prinsip syariah Islam. IFSB selanjutnya memberikan prinsip panduan dalam 5 bagian. Prinsip-prinsip tersebut meliputi pendekatan umum terhadap sistem tata kelola syariah, kompetensi, independensi, kerahasiaan, dan konsistensi. Sistem tata kelola syariah menyatakan bahwa proses ex ante dan ex post merupakan bagian penting dari praktik tata kelola yang baik. Penerapan resolusi syariah dan pemeriksaan kepatuhan sebelum produk ditawarkan kepada pelanggan adalah proses ex ante yang relevan. Selanjutnya, setelah produk ditawarkan, dilakukan proses ex post, yaitu melakukan kajian syariah internal dan pelaporan tata kelola syariah untuk menindaklanjuti dan juga memantau konsistensi kepatuhan syariah dan secara efektif mengelola risiko kepatuhan syariah yang mungkin timbul dari waktu ke waktu. Selain itu, prosedur operasi yang jelas, jalur pelaporan, pemahaman yang baik, etika, dan juga perilaku profesional. Di sini juga membahas mengenai pedoman tata kelola pada Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan tata kelola syariah melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 11-33-PBI-2009 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik
bagi bank umum syariah dan juga unit usaha syariah. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik adalah menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, profesionalisme, dan juga kewajaran. Jika merujuk pada aturan tata kelola yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia bagi Bank Umum Syariah, tentunya masih banyak sekali aspek yang perlu mendapat perhatian untuk terwujudnya tata kelola syariah yang lebih baik. Tata kelola syariah yang diatur dalam PBI 11-PPI-2009 atau Surat Edaran Bank Indonesia nomor 12-DPBS-April 2010 lebih menitik beratkan pada aspek tata kelola secara umum, diperuntukkan bagi bank konvensional. Misalnya, pedoman tata kelola yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tidak mengasumsikan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial merupakan bagian integral dari aspek tata kelola lembaga keuangan syariah. Pada saat yang sama, banyak literatur yang mengatakan bahwa salah satu fungsi penting bank syariah adalah fungsi sosial. Sebagaimana dinyatakan oleh itu, konsep tanggung jawab sosial yang menyoroti harapan masyarakat terhadap bisnis keuangan syariah dalam hal menjaga kepentingan orang lain mengandung nilai-nilai yang terkandung dalam filosofi moral dan sistem etika Islam yang diperluas ke konteks bisnis. Mungkin cukup sekian presentasi mengenai review tentang jurnal internasional. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.